Shalom saudara, saya percaya hari ini kita semua dalam keadaan yang baik dan luar biasa. Voice of Pentecost kali ini akan mempelajari bahwa baptisan Roh Kudus itu sangat penting. Jika kita berbicara tentang identitas insan Pentakosta, maka pengajaran yang paling sentral adalah baptisan Roh Kudus. Ini merupakan hal yang menarik dan juga sangat penting untuk disimak. Karena baptisan Roh Kudus bukan saja sangat penting bagi pertumbuhan iman kita, tetapi juga sangat penting untuk menggenapi amanat agung Tuhan Yesus. Dalam pengakuan iman GBI, disebutkan bahwa baptisan Roh Kudus adalah karunia Tuhan untuk semua orang yang telah disucikan hatinya. Tanda awal baptisan Roh Kudus adalah berkata-kata dengan bahasa roh sebagaimana diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah pengalaman dipenuhi oleh Roh Kudus setelah seseorang lahir baru atau menerima keselamatan seperti yang dialami oleh para murid-murid Yesus. Berbahasa roh adalah tanda awal seseorang dibaptis Roh Kudus. Ini adalah pemberian dari Bapa kepada setiap orang yang percaya yang mau dan membuka hatinya. Kenapa penting untuk orang percaya mengalami baptisan Roh Kudus? Karena ada dua manfaat utama yang dapat dirasakan, yaitu yang pertama, kita akan hidup semakin intim dengan Bapa dan menjadi kuat di dalam Dia. Bahasa roh adalah pemberian dari Bapa agar kita bisa lebih intim di dalam persekutuan dengannya. Di dalam Roma 8 ayat 26, Paulus berkata bahwa roh membantu di dalam kelemahan kita berdoa. Ketika kita berdoa dengan akal budi, mungkin ada hal-hal yang tidak terucap atau keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan. Nah, berbahasa roh mengeluarkan keluhan-keluhan terdalam kepada Bapa secara langsung. Bukankah ini sebuah persekutuan yang indah? Berbahasa roh juga penting di dalam membangun kekuatan rohani kita. Di dalam 1 Korintus 14 ayat 4 dikatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Berbahasa roh itu seperti membangun kekuatan rohani dari dalam, membangun iman kita. Kalau iman kita kuat, rohani kita kokoh dari dalam, maka serangan dan tekanan apapun dari luar akan sanggup kita hadapi. Seperti Paulus yang mengalami banyak tekanan dan penderitaan di dalam melayani Tuhan. Dia pernah 5 kali disesah orang Yahudi, 3 kali didera, 1 kali dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam bahkan terkatung-katung di lautan. Bagaimana dia bisa kuat menghadapi itu semua? Saya percaya kehidupan yang intim dengan Roh Kudus memberikan kekuatan dari dalam untuk terus melayani. Manfaat berbahasa roh yang kedua, kita mendapatkan kuasa serta keberanian untuk menginjil dan menyelesaikan amanat agung. Dalam kitab Kisah Para Rasul, ada pola yang berulang-ulang terlihat. Orang yang dipenuhi Roh Kudus diberi keberanian untuk menginjil. Dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 8, tertulis, Petrus dalam kepenuhan Roh Kudus bersaksi dengan berani mengenai Yesus. Apa respon orang Saduki? Ayat 13 mencatat, sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Sesudah insiden di sidang itu, para murid berkumpul untuk berdoa. Dan Kisah Para Rasul 4 ayat 31 mencatat, mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Wow, para murid yang dipenuhi Roh Kudus bukan saja diberi kuasa untuk melakukan tanda dan mujizat, tetapi diberi keberanian untuk memberitakan firman Allah. Keberanian dari Roh Kuduslah yang kita perlukan untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga ini. Roh Kudus punya kuasa yang besar dalam hidup kita. Yesus sendiri memberi peringatan keras kepada mereka yang menghujat Roh Kudus di Matius 12 ayat 32. Kata menghujat di sini memiliki arti sempit dan arti luas. Dalam arti sempit, orang-orang ini digambarkan sebagai mereka yang tidak percaya kepada kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam hidupnya kerap merendahkan dengan kata-kata dan perbuatan. Arti luas dari menghujat adalah saat seseorang menolak karya Roh Kudus dalam hidupnya. Dia mungkin melihat tanda dan mujizat dilakukan, pemberitaan Injil diberikan, tetapi hatinya terus-menerus menolak suara Roh Kudus yang lembut. Sampai pada akhir hidupnya, dia menolak keselamatan dan tidak dapat diampuni lagi. Jangan sampai kita mendukakan Roh Kudus, apalagi menghujatnya. Mungkin ada saudara yang bertanya, bagaimana caranya agar saya bisa dibaptis Roh Kudus dan mendapatkan karunia berbahasa roh? Caranya adalah dengan meminta kepada Bapa yang baik. Yesus berkata, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Sembari menantikan baptisan Roh Kudus, jangan pasif, tetapi teruslah berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dengan akal budi kita. Bapa pasti akan memberikan karunia Roh Kudus-Nya pada waktunya. Jadi, setelah mempelajari semua ini, pertanyaannya bukan haruskah kita dibaptis Roh Kudus, tetapi maukah kita dibaptis Roh Kudus?
Mari terus bangun roh kita, buka hati kita sehingga kita dipenuhi Roh Kudus. Roh Kudus akan menguatkan kita dan memberi kita keberanian untuk menyelesaikan amanat agung di era Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah, dimanapun yang menonton YouTube ini. Kami percaya saudara sekalian sangat diberkati Tuhan. Baik saudaraku, ibadah kita akan kita mulai. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah yang ajaib, kami sangat bersyukur buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan, Engkau sungguh menyertai kami dengan sempurna Tuhan. Bapa, ini saatnya kami datang Yesus, menyerahkan semua pergumulan hidup kami. Dan kami percaya ketika kami datang kepadamu Tuhan, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran, Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan memenangkan kami di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, ibadah ini kami mau dedikasikan ke dalam tangan-Mu. Bertahtalah, berkuasalah di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sungguh Yesus Allah yang ajaib di dalam kehidupan kita, di dalam pergumulan kita. Ajaib Engkau Yesus. Mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat membalas kasih-Mu? Ku sembah Kau Yesus selamanya. Mari kita beri tepuk tangan bagi Yesus Allah yang ajaib. Ajaib Kau Yesus, ajaib kasih yang Kau nyatakan di sepanjang hidupku. Dari segalanya yang Kau janjikan telah Kau genapi bagiku. Banyaklah yang telah Kau buat dalam hidupku. Ku mau bersyukur, ku memuji-Mu. Dengan apa ku dapat
Yesus, kami sembah Kau, Allah yang ajaib. Bapa mulia, hanya Kau Bapa yang layak disembah, layak dimuliakan. Agunlah Kau, Yesus. Pujian kami hanya bagi-Mu. Kami agungkan nama-Mu, Yesus. Diberkati Kau, hanya Kau, Allah yang dahsyat, ajaib sebenar. Engkau Yesus, Kaulah Raja, Kau yang mulia. Yesus, Yesus kami panggil, kami rindu Kau, kami rindu. Hadiratmu Tuhan, hadiratmu urapan yang bagiku dalam hidup kami. Ya Rabo, ya Rasekiraba, Allahku dahsyat, Allah yang kami sembah di dalam roh dan kebenaran. Yesus, Kau kami puja, Kau yang kami rindukan, untuk kami sembah, kami agungkan, sebab Kau Raja, Juru Selamat kami. Sungguh Engkau Yesus Kristus, Allah yang layak disembah. Tidak ada Allah lain di dunia ini selain Engkau Yesus Kristus. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah
Tuhan, ku megangkan tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari sambil bertepuk tangan. Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Amin. Haleluya. Selamanya Engkau Yesus Kristus hebat bagi setiap kami. Haleluya. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran, Engkau sungguh memberkati kami dahsyat dan luar biasa. Haleluya. Bagi kita yang percaya, Yesus memberkati kita. Mari sama-sama kita katakan amin. Saya sangat percaya kita sangat diberkati. Amin. Bahkan semua yang menonton ibadah bersama-sama lewat YouTube ini, kita percaya Yesus mengurapi kita. Mari kita lebih lagi bersuka cita. Amin. Bahkan di rumah-rumah penuh dengan sukacita, bahkan di jalan-jalan penuh dengan sukacita sorak-sorai. Kita siap bersuka cita. Haleluya. Amin. Dari surga turun ke bumi, kemuliaan tiada taranya. Allah datang melawat negeriku, karena seruan doa umatnya. Gunung-gunung lembah-lembah, gunung-gunung
tiada taranya. Allah datang melawat negeriku karena seruan doa umatnya. Kamu gunung-gunung, Gunung-gunung dan lembah-lembah, sungai serta tanahnya bersukar. Penduduknya di desa dan di kota, semua kan menjadi orang yang benar. Kasih tahu pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan pelawat negeriku. Bukan cinta pujian di rumah-rumah dan tarian di jalan-jalan. Kota dan penduduknya bergembira semua. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. Tuhan melawat negeriku. kita percaya lawatan Tuhan dahsyat di rumah-rumah. Amin. Come on church. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan. Kami percaya Tuhan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan.
bersama Engkau Yesus Kristus. Dan Engkau sungguh melegakan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 ada doa terobosan pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan diselenggarakan melalui Zoom meeting dan disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Doa ini akan dilayani oleh Bapak PDM David Purba. Doa ini juga wajib bagi para pengerja, full timer, gembala cabang, gembala kul, pengurus dan anggotanya. Mari kita bergabung di dalam KUL, Community of Love. Komunitas gereja di mana kita dapat bertumbuh bersama dalam kerohanian kita, saling mendoakan dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Temukan KUL Anda di daerah terdekat atau dapat menghubungi Bapak Agustinus Sihombing. Pada hari Sabtu 29 Mei 2021 ada doa puasa pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Doa ini akan diadakan via Zoom meeting dan live on YouTube GBI My Home Official yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Anen Kris Subagio. Untuk tanggal 30 Mei 2021 ibadah raya kita akan diadakan secara online pada pukul 8 pagi, pukul 11 siang, dan pukul 5 sore. Semua ibadah akan disiarkan langsung di YouTube channel GBI My Home Official. Akan diadakan pemberkatan pernikahan kudus Saudara Nelson Luman Raja dan Saudari Pesta Rohanita Tobing pada bulan Juli 2021 di GBI My Home Rawasari. Bagi Bapak Ibu, jika keberatan dengan pemberkatan pernikahan ini dapat menghubungi sekretariat. Mari kita bersatu dalam doa. Sungguh kami mengucap syukur ya Tuhan buat hari ini, di mana kami masih boleh ada sebagaimana kami ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami yakin dan percaya itu karena kemurahan dan kasih Tuhan yang tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, saatnya kami mau menaikkan setiap doa-doa syafaat kami di hadapan Tuhan. Kami mau berdoa buat bangsa Indonesia, buat bangsa yang kami kasihi dan bangsa yang kami cintai. Terima kasih ya Tuhan buat keberadaan bangsa kami ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau sembuhkan bangsa kami, Engkau pulihkan bangsa kami ya Tuhan dari setiap masalah yang boleh ada terjadi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami mau berdoa memberkati setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami. Kami mau berdoa buat hamba-Mu Bapak Jokowi Widodo berserta wakilnya ya Tuhan, Bapak Maruf Amin. Engkau terus memberkati kesehatan, kekuatan mereka ya Tuhan. Umur yang panjang Tuhan berikan atas hidup mereka. Engkau berikan hikmat manipat ya Tuhan supaya mereka boleh membawa bangsa kami menjadi bangsa yang maju ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga berdoa buat keamanan bangsa kami. Engkau memberkati setiap Polri dan TNI yang terus berjaga-jaga atas bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Engkau memberkati setiap usaha mereka ya Tuhan. Setiap apa yang mereka kerjakan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Engkau memberikan mereka kesehatan, kekuatan, umur yang panjang supaya mereka terus ya Tuhan boleh menjaga bangsa kami ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kami juga mau berdoa buat setiap pemimpin-pemimpin rohani kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Niko yang ada di Jakarta ya Tuhan. Bahkan setiap
wakilnya ya Tuhan. Kami juga mau berdoa buat hamba-Mu Pak Johan yang ada di Singapura. Kami berdoa buat hamba-Mu Pak Irwan ya Tuhan, yaitu sebagai gembala sidang kami di tempat ini. Bahkan buat Pak Anan sebagai wakilnya ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kesehatan mereka, kekuatan, umur yang panjang Tuhan terus berikan atas hidup mereka ya Bapa. Kemana dan dimanapun mereka boleh melayani, biarlah ya Tuhan tanda-tanda heran dan mujizat boleh terjadi di tempat itu. Terima kasih ya Bapa, Engkau juga memberkati keluarga besar mereka, istri bahkan anak-anak mereka, menantu bahkan cucu-cucu ya Tuhan. Biarlah Tuhan perlindungan Tuhan boleh sempurna atas hidup mereka ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat hamba-hamba-Mu ini, biarlah mereka boleh terus mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka ya Tuhan. Mereka boleh tetap setia melayani Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Bahkan keluarga mereka boleh diberkati, supaya mereka boleh memberkati setiap jemaat-jemaat yang mereka gembalakan ya Tuhan. Mereka boleh menjadi teladan buat jemaat-jemaat mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kami juga mau berdoa buat Tanjung Pinang ya Tuhan Yesus. Engkau memberkati kota kami ya Bapa, kota di mana kami boleh tinggal, kota di mana kami boleh bekerja, di mana kami boleh melayani Tuhan. Engkau terus memberkati setiap penduduknya yang ada di kota ini, bahkan sumber dayanya Tuhan Engkau memberkati, laut, darat ya Tuhan, udaranya juga Tuhan memberkati. Engkau jauhkan dari setiap virus-virus yang bisa mematikan di kota ini ya Tuhan. Engkau halaukan setiap virus-virus yang ada di kota ini. Biarlah ya Tuhan kota ini boleh menjadi kota yang bersih, nyaman ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa buat gereja-Mu ya Tuhan di tempat ini, gereja GBI My Home Rawasari. Tuhan Engkau terus memberkati gereja kami. Setiap aspek yang kami rencanakan di gereja ini boleh berjalan dengan baik ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pemimpin-pemimpinnya ya Tuhan. Engkau memberkati diaken, Engkau memberkati pelayan jemaat, Engkau memberkati setiap gembala-gembala kuliah Tuhan, full timer ya Tuhan, bahkan setiap jemaat-Mu yang boleh bertumbuh di gereja ini ya Tuhan. Terus Engkau memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Bapa. Engkau memberkati keluarga demi keluarga, rumah tangga demi rumah tangga ya Tuhan. Engkau memberkati suami istri ya Tuhan, bahkan anak-anak-Mu ya Tuhan dalam proses belajar mengajar. Tuhan, Engkau tahu apa menjadi pergumulan, apa menjadi masalah dalam hidup mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau akan ikut campur tangan dalam setiap masalah mereka. Jikalau ada hamba-hamba-Mu yang sedang sakit, Engkau berikan mereka kesembuhan ya Tuhan. Engkau memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka setiap sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Dan kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu boleh hidup dalam hidup kami ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Engkau juga memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berikan dia roh yang menyala-nyala ya Tuhan untuk memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Supaya setiap firman yang disampaikan boleh bertumbuh dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Bahkan kami berdoa buat setiap anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Engkau memperlebar apa yang boleh mereka lakukan ya Tuhan. Engkau memperluas setiap pelayanan mereka ya Tuhan, supaya mereka boleh semakin naik ya Tuhan, tidak turun. Engkau memberkati keluarga mereka ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan juga milik bagian mereka ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa-doa kami yang boleh kami naikkan di hadapan Tuhan. Biarlah setiap doa kami boleh Tuhan dengar dan Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mempersiapkan bejana hati kami akan firman-Mu, Tuhan Yesus Kristus yang mengisinya. Tuhan Allah yang ajaib, berkati setiap kami Tuhan. Bahkan berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami percaya firman yang disampaikan akan berbuah lebat dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpuji Engkau Allah yang ajaib. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam
jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Yang menyertai Kami buka hati kami. buka hati kejamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, buka hati kejamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, buka hati kejamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu di altarmu, menyembahmu di altarmu. Pada hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Belajar Mengasihi Orang yang Mengecewakan. Mari kita akan buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 13 ayat 4 sampai 7 yang berkata demikian. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus, kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau
akan mengertinya kelak. Amin. Sebagai anak-anak Tuhan, kita tentu tahu hukum yang terutama yang Yesus ajarkan adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Nah, kalau mengasihi Tuhan, saya yakin jawaban kita ya. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Saudara mau lebih mengasihi Tuhan Yesus? Amin? Ya. Tapi apakah kita bisa melakukan perintah berikutnya? Mengasihi orang lain sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Mungkin kita bilang ya tergantung orangnya. Kalau orangnya baik, saya bisa mengasihi dia. Tapi kalau orangnya mengecewakan, menyebalkan, menjengkelkan, tunggu dulu. Saya belum tentu bisa mengasihi dia. Tetapi apakah memang itu adalah ajaran atau teladan Tuhan? Saya rasa tidak. Karena Alkitab mencatat menjelang Yesus ditangkap, kemudian disalibkan, dan setelah itu bangkit bagi kita, dia mengadakan perjamuan malam terakhir, the Last Supper. Dan pada saat itu Yesus mencuci kaki murid-muridnya. Pertanyaannya, kenapa Yesus yang cuci kaki murid-muridnya? Karena kebiasaan dahulu orang Yahudi, kalau mau masuk ke sebuah rumah, ruangan, biasanya ada budak atau hamba yang mencuci kaki setiap orang-orang yang masuk ke ruangan itu. Dan kalau tidak ada orang yang mencuci kaki, maka salah satu di antara mereka yang dianggap paling muda yang harus mengerjakannya. Kenapa setelah duduk di dalam baru dicuci kaki? Mestinya kan di luar, saudara. Jawabannya adalah karena ternyata murid-murid Yesus baru saja bertengkar tentang siapa yang paling besar, yang paling hebat, yang paling unggul di antara mereka. Sehingga tentu saja Petrus gak mau mencuci kaki Andreas. Lalu Yohanes yang merasa diri paling dekat dengan Yesus tidak mau mencuci kaki murid yang lain. Sehingga akhirnya Yesus sendiri yang memberikan teladan mencuci kaki mereka semuanya. Saudara, dari sini kita belajar bahwa seringkali masalah relasi satu dengan yang lain, hubungan dengan orang-orang lain, itu terkendala karena sikap menganggap remeh, menganggap sepele orang lain, gak mau kalah sama orang. Sehingga kita tidak mungkin bisa melayani atau mengasihi mereka. Dan sikap gak mau kalah ini selalu ada di mana-mana. Satu kali ada 2 orang anak sekolah, setelah mengikuti pelajaran geografi dari gurunya, bilang gini sama temennya, kamu tahu gak tadi guru ngomong apa? Bahwa dekat Israel itu ada terusan Suez namanya. Oh ya, saya juga dengar. Emang kenapa? Tahu gak terusan Suez siapa yang gali? Papa saya yang gali, katanya. Temennya gak mau kalah. Oh, itu belum seberapa. Kamu tahu gak? Tadi kan diajarkan di Israel itu ada laut, namanya Laut Mati. Kamu tahu Laut Mati siapa yang membunuhnya? Ayah saya yang membunuhnya, katanya. Lah ini saudara sekalian, orang yang gak mau kalah. Kalau ngomong mau menangnya sendiri. Dan akibatnya kalau kita gak mau kalah, ingin memperebutkan siapa yang terbesar, siapa yang terhebat, ribut satu dengan yang lain. Yakobus 4 ayat 1 dan 2 berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kenapa orang bertengkar, berkelahi, saling bermusuhan, iri hati? Karena ada kepentingan-kepentingan diri yang tidak tercapai. Dan itu makin diperparah kalau melihat ada kepentingan orang lain yang justru tercapai. Adik kakak aja dalam satu keluarga kadang-kadang bisa berantem. Karena apa? Saling iri satu dengan yang lain. Memperebutkan perhatian dan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Nah, kalau orang tuanya tidak bisa mengarahkan, sampai gede nih bisa ribut. Bahkan kalau udah kawin, gak mau kalah. Adiknya beli motor baru, kakaknya beli motor baru. Padahal gak terlalu ada kepentingan juga untuk motor itu. Adiknya beli mobil baru, kakaknya beli mobil baru. Dan di Instagram masing-masing mungkin menunjukkan liburan yang hebat,
mau keluar pulau, keluar negeri, makanan yang mewah yang mereka makan. Tujuannya apa? Karena ingin menunjukkan, ini loh keren saya, kamu kan kere, kamu kan gak bisa, nih saya lebih hebat. Ya berantem saudara-saudara. Jadi bagaimana supaya kita bisa memiliki hubungan yang sehat dalam keluarga dan dalam pergaulan? Yang pertama, kita harus membuang kesombongan. Kalau para murid itu rendah hati, menganggap yang lain lebih utama, nggak akan ribut-ribut. Masalah mencuci kaki itu masalah sederhana yang mereka bisa lakukan. Tapi gara-gara sombong, arogan, masalah menjadi muncul. Dalam Filipi pasal yang kedua ayat yang ketiga, Alkitab berkata demikian, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kerukunan, keharmonisan akan terjadi kalau kita menganggap yang lain lebih utama daripada diri kita. Saya percaya Allah menentang orang yang sombong, tapi orang yang rendah hati akan dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita memiliki hati yang rendah, engkau akan diangkat, dipromosikan, diberkati, dilindungi oleh Tuhan senantiasa. Siapa yang percaya? Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Saudara-saudara, karena itu mari kita belajar menghargai, memiliki respect kepada orang lain, sehingga terjalinlah persahabatan yang sejati. Hidup kita bisa jadi berkat, kita bisa bersikap positif kepada orang yang ada di sekitar kita. Puluhan tahun yang lampau ada seorang penulis yang bernama Dale Carnegie membuat sebuah buku yang menjadi the best seller secara internasional, dan walaupun penulisnya sudah lama mati, ini ditulis terus atau dicetak terus dalam berbagai bahasa di dunia. Judul bukunya adalah How to Win Friends and Influence People. Bagaimana mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Dalam buku itu dia menunjukkan ada 7 langkah sederhana bagaimana kita bisa menjalin relasi yang baik dengan orang lain. Karena ternyata hubungan relasional yang baik itu menentukan keberhasilan dalam keluarga, dalam bisnis, dan dalam berbagai bidang kehidupan yang lain. Yang pertama dia berkata, kalau kita ingin memiliki banyak sahabat, disukai banyak orang, jangan suka mengkritik atau menjelekkan orang lain. Saudara kan gak seneng kalau ada orang yang suka jelek-jelekin kita. Nah, apa yang kita ingin orang lain perbuat kepada kita, kita harus perbuat kepada mereka. Yaitu hal yang baik, bukan hal yang buruk. Orang gak suka sama temannya yang suka bikin hoax, yang suka rasa diri paling hebat, paling benar, lalu kemudian menuding-nuding orang lain. Sebaliknya, mari kita belajar yang kedua, memberikan pujian dan apresiasi yang tulus. Coba temukan ada kelebihan apa, mungkin dari pasangan kita, dari keluarga kita, dari teman-teman kita. Berikan pujian, penghargaan yang tulus, dia akan merasa senang. Yang ketiga, jadi pendengar yang baik saat orang lain bercerita kepada saudara. Mendengarkan dengan seksama. Jangan cuma ingin didengar orang lain. Jangan kalau ngeluh kita ingin orang lain dengerin. Tapi mari kita juga menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, kita harus belajar menghargai orang lain. Buatlah orang lain merasa dirinya penting dan berharga. Saudara, salah satu yang dianjurkan adalah belajar mengingat nama orang. Karena kata yang paling indah bagi seseorang adalah namanya. Nah, ini nggak mudah, apalagi kalau umur udah banyak, kadang-kadang nama bininya aja bisa lupa, saudara sekalian. Nah, tetapi ini adalah sesuatu yang baik, yang harus kita kembangkan. Belajar mengingat nama orang lain. Yang kelima, jangan suka berdebat atau berargumentasi panjang. Karena orang yang menang debat bisa kehilangan teman. Memelihara persahabatan jauh lebih penting daripada memenangkan argumentasi, apalagi yang berkepanjangan. Mungkin saudara bilang, gimana kalau saya nggak setuju dengan pandangan orang lain? Kan saya harus menyanggah dong. Saudara,
Kalau orang lain menyampaikan sesuatu dan kita tidak sepakat, kita yang keenam bisa menyampaikan pandangan kita dengan sopan. Tapi kita tetap harus menghargai pandangan orang lain. Jangan memaksakan, kamu yang salah, saya yang benar, ikuti perintah saya. Nah, ini yang menyebabkan konflik terjadi di dalam hubungan satu dengan yang lain. Dan yang ketujuh dari bukunya Dale Carnegie adalah, jika Anda salah, akuilah dan minta maaf. Jangan merasa diri yang paling benar dan terus menyalahkan orang lain. Saudara, orang yang susah mengaku kesalahan dan minta maaf, itu adalah orang yang tidak akan mengalami kebahagiaan dan relasi yang baik. Kita ini manusia, bisa salah, bisa alpa. Orang tua juga bisa salah sama anak. Dan apa salahnya kalau kita bilang, nak maaf ya, papa salah ya, tadi papa emosi, maafin papa ya. Lain kali papa akan lebih menahan diri. Saya yakin ketika ada pengakuan yang terbuka, permohonan maaf, orang justru akan respect kepada kita. Karena kita sadar kita manusia yang terbatas yang bisa menyatakan kekeliruan kita. Dasarnya apa? Rendah hati, menghargai orang lain, ada respect. Dan saya yakin kalau kita membuang kesombongan, keluarga kita, pergaulan kita akan jauh lebih baik. Jadi kalau ada yang lagi ribut-ribut, ayo kita turunkan ego, ngajak ngomong dulu. Ada yang bilang enggak pokoknya dalam hati mau, tapi kalau ngajak ngomong kan menang. Ngajak ngomong tihela, eleh, kalah. Jangan begitu saudara. Kita harus sadar, yang waras yang ngalah. Kita harus mempertahankan keharmonisan lebih daripada ego kita masing-masing. Yang kedua, saudara sekalian, bagaimana supaya kita belajar mengasihi orang yang mengecewakan bahkan mengesalkan kita. Yang kedua, kuncinya adalah kita harus menjaga hati. Menjaga hati supaya apa? Tidak gampang kecewa melihat kelemahan orang lain. Lihat Yohanes 13 ayat 2. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Perhatikan ini baik-baik. Walaupun saudara benar, walaupun saudara baik hati kepada orang lain, akan selalu ada Yudas Iskariot dalam hidup saudara. Orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Tapi bila saudara terpancing marah, membalas kejahatan si Yudas Iskariot ini, maka kita sebetulnya sama aja seperti Yudas Iskariot itu. Jadi begini, orang bisa menabur yang jahat kepada kita. Kalau dia nabur jahat, dia akan nuai jahat. Tapi kalau kita terpancing, ketika dia menabur yang jahat, kita balas menabur jahat juga kepada dia. Bukankah kita sama-sama jahatnya? Lihat saudara, Tuhan Yesus itu kurang apa sih sama Yudas? Yudas itu nobody, gak ada orang yang tahu siapa dia. Direkrut jadi murid Yesus, jadi rasul. Namanya dicantumkan di dalam Alkitab. Sampai berabad-abad orang tahu nama Yudas Iskariot dari Alkitab. Lalu kemudian Tuhan mempercayakan kepada dia jabatan sebagai bendahara. Oh, ini jabatan prestisius. Bahkan dia diberi makan oleh Tuhan. Lihat waktu 5 roti 2 ikan mengenyangkan 5.000 orang. Yudas kan ikut makan juga saudara sekalian. Bahkan mungkin makannya paling banyak dari antara yang lain. Bahkan Yesus menyuruh para murid untuk memberitakan Injil, mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Kan ada Yudas di sana. Berarti Yudas dipakai oleh Tuhan. Yudas juga bisa menyembuhkan orang, mengusir setan. Walaupun setannya bilang kurang ajar juga ya. Sesama setan mestinya jangan saling mengusir. Tapi otoritas nama Tuhan kan yang disegani oleh si iblis itu. Tapi ternyata apa balasannya Yudas kepada Yesus yang begitu baik? Menjual Yesus. Murah lagi, 30 keping perak. Nah kalau Yesus akhirnya memaki dia, wah mempermalukan dan menjahati Yudas. Kan sama aja saudara. Kita lihat keunggulan karakter Kristus ketika justru dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Betapa kita harus selalu menjaga hati,
untuk mau hidup di dalam kebenaran. Saudara, keadaan yang tidak nyaman dan terutama orang-orang yang menyebalkan, manusia sulit, itu sebetulnya adalah alat Tuhan untuk membentuk karakter kita. Seperti Yusuf, dijual sebagai budak ke Mesir, difitnah oleh istri Potifar, dimasukkan dalam penjara bertahun-tahun. Waduh, pengalaman sulit, keadaan tidak enak, menghadapi orang yang mengecewakan, menyakitkan, merugikan. Tapi ketika akhirnya dia diangkat menjadi raja muda di Mesir, saudara-saudaranya datang karena tidak tahu bahwa sekarang Yusuf sudah jadi raja muda. Yusuf mengampuni dan memberikan gandum yang terbaik di Mesir. Bahkan menyuruh mereka pindah ke Goshen, daerah yang tersubur di Mesir. Karena dalam Kejadian 50 ayat 20 dia berkata, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah telah mengubahnya, mereka-rekakan yang baik. Kalau kamu nggak pernah jual saya, maka saya tidak pernah bisa menyelamatkan kamu dari masa kelaparan ini. Ini semua rencana Tuhan yang turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudara, jadi kalau ada orang di sekitar saudara, aduh, gemesin, makan hati, suka jelek-jelekin, gak tahu terima kasih. Jangan dipikir itu alat setan. Anggap itu sparring partner supaya kita berespon positif. Itu alat Tuhan supaya kita lebih rendah hati, lebih sabar, bisa lebih mengasihi. Saudara-saudara, karena itu jangan suka mempermasalahkan hal-hal kecil. Saya mau bilang bahwa orang-orang yang menyebalkan itu akan selalu ada di sekitar kita. Tapi ingat pepatah ini, anjing menggonggong, kafilah jalan terus. Jangan diladeni, makin diladeni makin pusing. Ada orang bisa jelekin kita, bisa fitnah kita, padahal kita juga nggak tahu siapa orangnya. Kalau diladeni, kita yang rugi sendiri. Saudara ingat, burung Raja Wali, burung yang sangat gagah, itu kadang-kadang diganggu oleh burung gagak, saudara. Burung gagak itu berani terbang ke sayapnya dan berusaha mematuk-matuki burung Raja Wali ini. Tapi Raja Wali nggak pernah meladeni. Kenapa? Dia pikir nggak level ini. Dia cuma angkat sayapnya, dia naik terbang tinggi. Dan akhirnya burung gagak nggak bisa ngejar. Kehabisan oksigen rupanya, dia kelepek-kelepek jatuh ke bawah. Kalau Raja Wali meladeni, buang waktu, nggak level. Saudara, saya mau bilang, ada banyak orang seperti burung gagak cuma kaok. Kita lawan, habis waktu kita. Fokus saja pada perkara yang lebih tinggi, lebih luhur, lebih mulia. Jangan habiskan waktu saudara untuk perkara yang sia-sia. Sebab kalau kita melakukan perkara yang luhur, tinggi dan mulia, engkau naik dalam standar yang lebih tinggi. Nama Tuhan akan dipermuliakan. Orang-orang yang menjelekkan saudara akan menyingkir dengan sendirinya. Siapa yang percaya itu? Amin. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa belajar mengasihi orang yang mengecewakan kita. Pertama tadi, kita harus membuang kesombongan, hargai orang lain. Yang kedua, kita harus menjaga hati. Jangan gampang kecewa sama orang. Karena selalu akan ada orang mirip Yudas yang gak tahu terima kasih. Tapi yang ketiga, kita harus melakukan hal yang baik. Walaupun orang melakukan hal yang buruk, kita harus tetap belajar melakukan hal yang baik. Yesus bisa kecewa enggak? Dia kan sudah mau disalib nih saudara. Murid-murid malah enggak mikirin Yesus, malah berantem siapa yang terbesar di antara mereka. Enggak ada empati sama sekali. Tapi lihat Alkitab katakan apa? Yesus membuka jubahnya, mengambil air, mengambil lap, dan dia mencuci kaki murid-muridnya. Memberikan teladan, kalau kamu ingin menjadi yang terbesar, kamu harus menjadi pelayan dari semua orang yang lain. Orang yang rela melayani, itu adalah orang yang punya hati yang besar. Ciri kebesaran jiwa adalah rela melayani, rela jadi berkat bagi orang lain. Sebab anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Walaupun ketika Yesus melakukan itu dia bisa disalahpahami.
Salah satu orang yang paling suka disalahpahami itu Tuhan Yesus loh saudara. Waktu Yesus disalib dia teriak apa? Eli, Eli, lama sabatani. Orang bilang apa? Oh lihat, dia panggil Nabi Elia. Padahal bukan itu maksudnya. Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Disalahpahami kan sama orang. Bahkan ketika Yesus mencuci kaki dari Petrus, Petrus bilang, masa Tuhan yang mencuci kaki saya? Saya akan yang mesti mencuci kaki Tuhan. Tuhan ngomong apa di ayat 7 tadi? Apa yang aku lakukan kepada kamu sekarang, kamu tidak ngerti. Tapi nanti, kelak, kamu akan mengerti. Kadang-kadang saudara, kita ini agak tell me. Kita baru mengertinya belakangan. Padahal apa yang dilakukan oleh sahabat kita mungkin sesuatu yang baik untuk kita. Kita malah marah sama dia. Tapi lama-lama kita yang malu karena rupanya kita yang salah. Salah sangka, salah paham. Amsal 27 ayat 6 berkata, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Teman sejati ketika lihat rekannya itu mau jatuh, dia akan teriakin, dia akan tarik tangannya. Kalau dia mau salah, dia bisa nasihati, bahkan bisa tegur. Tujuannya apa? Supaya temannya itu tidak terjerumus. Masalahnya, waktu ditegur temannya suka enggak? Kebanyakan enggak suka. Tapi saya mau katakan, tetap lakukan kebaikan. Walaupun orang menganggap bahwa itu adalah hal yang tidak baik. Karena satu kali Tuhan akan menyingkapkan hal itu kepadanya. Berapa hari lalu saya baca, saudara sekalian, ada sebuah peristiwa di Yogyakarta. Ada seorang kasir di sebuah minimarket yang marah-marahin seorang pembeli. Dan kemudian gak mau meladeni apa yang dia minta. Jadi ceritanya ada seorang gadis masuk ke sana mau beli pulsa. Tapi malah dimarah-marahin, dibentak saudara, bahkan HP-nya dirampas. Begitu. Lah, ada pembeli yang lain, dia bilang, "Mas, kenapa kok begitu? Ini kan orang mau beli." Selidik punya selidik, ternyata apa saudara? Gadis ini mau membeli pulsa 600.000 rupiah. Dan si mas kasir ini merasa ini gak wajar. Apalagi wanita ini selalu terus ngomong dengan orang lain di telepon. Rupanya orang di ujung sana ngomong gini, bapakmu kecelakaan, harus segera dimasukkan ke rumah sakit. Saya perlu pulsa nih, saya yang nolong dia. Saya perlu pulsa untuk menghubungi dokter dan sebagainya. Tolong transfer sekarang 600.000 untuk pulsa. Nah dia seperti digendam, seperti dihipnotis. Dia mau beli itu. Nah karena itu si emas ini merasa curiga. Kok beli pulsa banyak banget ini. Jadi dia ngomong begitu, akhirnya dirampas. Dia yang ngomong, siapa kamu? Ngomong apa? Orangnya ketakutan, ditutup itu saudara sekalian. Baru si gadis ini sadar, aduh terima kasih ya, saya nggak sadar nih. Loh coba saudara, kalau ada orang yang lihat sekilas, wah kurang ajar ini. Kita laporkan, masukkan media massa ini, minimarket. Tapi bukankah orang kasir ini bertujuan baik? Saudara tahu di dunia ada 3 konsep hidup. Yang pertama konsep hidup iblis. Balas yang baik dengan jahat, setan itu. Yang kedua konsep hidup manusia. Balas yang baik dengan baik, balas yang jahat dengan jahat. Tapi yang ketiga konsep hidup Allah. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jika seterumu lapar, kasih makan. Jika seterumu haus, kasih minum. Kamu akan menumpukan bara api di atas kepalanya. Ini sebuah istilah. Orang itu akan menyesal. Dan siapa tahu dia akan justru berbalik mengasihi Anda yang telah membalas kejahatannya dengan kebaikan. Ini yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kita membalas hal-hal yang buruk dengan hal yang baik. Jadi konklusinya mari kita belajar menabur kebaikan selama kita hidup di dunia. Galatia 6 ayat 9 dan 10 sebagai ayat penutup. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah,
Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Taburkan terus hal yang baik. Ibu Teresa dari Kalkuta pernah berkata, jangan biarkan setiap orang yang datang pada Anda pergi tanpa merasa lebih baik dan lebih bahagia. Jadilah ungkapan hidup dari kebaikan Tuhan. Kebaikan dalam wajah Anda, kebaikan dalam mata Anda, dan kebaikan dalam senyum Anda. Bila engkau baik hati, bisa saja orang lain menuduhmu punya pamrih. Tapi bagaimanapun berbaik hatilah. Bila engkau jujur, mungkin saja orang lain akan menipumu. Tapi bagaimanapun berbuatlah jujur. Kebaikan yang kau lakukan hari ini mungkin saja besok sudah dilupakan orang. Tapi bagaimanapun berbuat baiklah. Bagaimanapun berikanlah yang terbaik dari dirimu. Karena pada akhirnya engkau akan tahu bahwa ini adalah urusan antara engkau dengan Tuhanmu. Ini bukan urusan antara engkau dengan mereka. Mari kita meninggalkan kesombongan dan sikap yang tidak baik. Dan terus menabur benih kebajikan. Karena dengan demikian kita tidak sama seperti Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Kita akan sama seperti Yesus yang penuh kasih dan rela mengampuni kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Baik saudara terkasih, ibadah kita sudah selesai. Saya sangat percaya kita sangat diberkati lewat pujian penyembahan, bahkan firman yang sudah disampaikan. Dan saat ini mari kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa syafaat, bahkan menerima berkat yang dahsyat dari Tuhan lewat hamba-Nya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan sesuai dengan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Karena itu pergilah,
Jadikanlah keluarga besarmu, orang-orang yang kau kasih, sahabat-sahabatmu dan rekan-rekan kerjamu menjadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu sekalian, terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kuasa kebangkitan dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan penghiburan dari Roh Kudus, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan, amin.